Ibu bapak saudara semuanya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau cerita sedikit tentang hari Rabu kemarin, apa yang saya sharingkan di acara share group. Rabu kemarin kami punya share group dan cukup itu jadi berkat bagi semua yang hadir. Kami semuanya satu sama lain dikuatkan. Dan saya ingin apa yang saya share Rabu kemarin, saya share kepada ibu bapak saudara semuanya, karena hal ini saya kira cukup penting untuk kita semuanya sama-sama mengetahui. Saya share tentang cerita siapakah Yesus. Jadi pertanyaan siapakah Yesus pada era itu adalah pertanyaan yang biasa. Saya ulangi, siapakah Yesus? Itu pertanyaan yang sangat biasa. Kenapa? Karena di zaman itu Yesus sangat terkenal, Yesus sangat fenomenal, Yesus dibicarakan di mana-mana. Kemanapun orang berbicara mereka akan menyebut nama Yesus. Jadi kalau ada pertanyaan siapa Yesus, itu pertanyaan yang biasa. Makanya kita mendengar ada orang berkata, siapakah Yesus? Orang berkata, dia mungkin Elia. Ada juga yang berkata, dia mungkin Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata, mungkin dia adalah nabi-nabi di perjanjian lama. Dan seterusnya. Orang-orang mencoba menebak-nebak siapakah Yesus. Mereka bertanya-tanya siapakah Yesus. Saya ulangi, pertanyaan siapa Yesus itu pertanyaan biasa. Karena yang bertanya orang biasa. Tapi lain cerita kalau pertanyaan ini ditanyakan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Anda baca Matius pasal yang ke-11 atau 12, Yohanes ketika berada di dalam penjara, Yohanes Pembaptis ketika berada dalam penjara, dia suruh murid-muridnya untuk pergi menemui Yesus. Dan Yohanes Pembaptis bertanya melalui murid-muridnya, ajukan pertanyaan ini kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu haruskah kami menantikan orang lain? Saya ulangi, ini pertanyaan cukup menarik. Rupanya Yohanes Pembaptis suruhan murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Kalau saya bahasakan dengan bahasa sederhana, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk tanya, benarkah engkau itu Mesias yang kami tunggu-tunggu? Atau haruskah kami menunggu yang lain? Saya ulangi, pertanyaan siapa Yesus bagi banyak orang itu pertanyaan biasa. Tapi kalau yang tanya sampai Yohanes Pembaptis, ini jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Karena bukankah di awal pelayanan Yesus, ketika Yohanes ketemu dengan Yesus, Yohanes berkata kepada banyak orang pada waktu itu, berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, lihatlah dia ini anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis sendiri di awal berkata, dia ini Mesias, dia penghapus dosa manusia, dia ini anak domba Allah. Tetapi kenapa di perjalanan waktu kemudian Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, benar enggak engkau ini Mesias ataukah kami harus tunggu yang lain? Artinya apa? Di tengah perjalanan, Yohanes Pembaptis pun meragukan Yesus adalah Mesias. Kenapa seorang nabi yang besar dan kenapa orang yang sedemikian hebat seperti Yohanes bahkan di akhir hidupnya dia meragukan Yesus sebagai Mesias? Maka jawab Yesus kepada murid-murid Yohanes yang datang kepadanya, sampaikan kepada gurumu Yohanes, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, dan orang kusta menjadi tahir.
yang mati bahkan dibangkitkan. Dan Yesus berkata seperti ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis rupanya mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Kenapa? Di akhir hidupnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga di masa-masa sulitnya terjadi keraguan hebat dalam hatinya. Terjadi pergolakan batin dalam hatinya. Sehingga dia ingin memastikan sekali lagi, benarkah dulu sosok yang dia berkata, lihatlah dia anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Sosok yang dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Burung merpati turun ke atasnya dan terdengar suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes Pembaptis ingin memastikan sekali lagi. Kesimpulan dalam sharing itu adalah seperti ini. Kekecewaan hidup kadangkala membuat kita meragukan Tuhan. Kekecewaan hidup, kenyataan hidup kadangkala membuat cara pandang kita tentang Tuhan menjadi keliru. Berapa banyak orang Kristen yang merasa tidak dikasihi lagi oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa dirinya tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Mereka berdoa dan rupa-rupanya doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Mereka berdoa untuk sebuah masa penantian dan penantian itu tidak kunjung datang. Lalu kemudian dia mulai meragukan Tuhan. Lalu kemudian hatinya bertanya, benarkah dia Tuhan? Benarkah dia Tuhan yang baik? Benarkah dia Tuhan yang masih memperhatikan dan mengasihi aku? Itu sebabnya ibu bapak saudara, seperti yang saya katakan kemarin, menjadi orang yang berkemenangan bukanlah hal yang mudah. Karena nabi sekelas Yohanes Pembaptis pun, dia bisa meragukan Yesus sebagai Mesias. Bersyukur Yesus masih memberikan pesan kepada Yohanes Pembaptis bahwa dia adalah Mesias dan tidak perlu tunggu nabi yang lain, Mesias yang lain. Ibu bapak saudara semuanya, saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang akhirnya menjadi orang yang kalah. Amin. Karena janji firman Tuhan bagi kita adalah kita selalu berada di jalan kemenangannya. Saya ingin mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk kita menjadi orang-orang yang menang, maka kita perlu belajar dari orang-orang yang menang. Siapa? Kita belajar dari Daud. Kemarin kita sudah bahas akan itu. Daud adalah orang yang selalu menang. Bahkan kemanapun dia pergi berperang, tidak pernah dicatat di dalam Alkitab sekalipun Daud mengalami kekalahan perang. Tidak pernah. Daud selalu menang kemanapun dia melangkah. Dia pulang selalu membawa kabar kemenangan. Apa rahasia kemenangan Daud? Bagian yang pertama, kemarin kita belajar. Karena Daud menerima pengurapan. Menerima pengurapan dari Allah. Samuel mengurapi dia. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memilih Daud akan menjadi Raja Israel berikutnya. Dan Alkitab berkata, semenjak diurapi, Daud benar-benar berbeda. Karena firman Tuhan berkata, roh Tuhan hinggap pada Daud. Semenjak itu, roh Tuhan hinggap pada Daud. Sehingga ketika Daud memainkan kecapi, roh jahat yang ada dalam hidup Saul ketika berdekatan dengan permainan kecapi Daud, saat itu juga roh jahat itu keluar daripada Saul. Itulah dahsyatnya orang yang diurapi oleh Tuhan. Kemanapun dia melangkah, selalu ada pengaruh yang dia tinggalkan di situ. Tidak perlu kita berkata bahwa kita orang yang diurapi Tuhan. Orang bisa merasakan ada pengurapan Tuhan ada dalam hidup kita semuanya. Dan kabar baiknya adalah semenjak kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata Roh Kudus dicurahkan kepada kita semuanya. Roh Kudus itu dilambangkan dengan minyak dan minyak itu berbicara soal pengurapan. Artinya semenjak kita percaya Yesus, kita semuanya menerima pengurapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau zaman perjanjian lama,
Pengurapan hanya kepada imam, pengurapan hanya ditujukan kepada raja, pengurapan hanya ditujukan kepada nabi-nabi tertentu. Tidak semua orang menerima pengurapan. Tetapi ketika zaman perjanjian baru, begitu kita percaya Yesus, maka pada saat itu juga pengurapan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Masalahnya bukan Tuhan mengurapi atau tidak. Masalahnya adalah apakah kita mengizinkan pengurapan itu bekerja atau tidak. Pengurapan ada, tetapi kalau tidak diaktifkan, maka pengurapan itu tidak akan mengerjakan mujizat dan perkara-perkara besar. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Jangan padamkan roh. Begitu kita memadamkan roh, itu artinya kita membatasi pengurapan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ibu bapak, untuk mengecek kemarin saya sampaikan kepada Anda, itu sederhana. Karena dalam perjanjian lama, perjanjian baru, pengurapan itu selalu disimbolkan dengan minyak. Dan minyak itu punya karakteristik mudah sekali terbakar. Melihat api, langsung minyak itu akan menyaut. Dan langsung terjadi api yang besar. Jadi minyak ini adalah cairan yang mudah sekali terbakar. Maka untuk mengerti apakah pengurapan di dalam diri kita itu ada atau tidak. Dan jangan-jangan kita merasa kita diurapi, tapi sebenarnya kita seperti 5 gadis bodoh yang minyaknya sudah habis. Banyak orang Kristen masih ke gereja tapi kehabisan minyak. Saya berdoa kita semuanya selalu punya yang namanya minyak cadangan. Sehingga ketika Anda mendengar firman ini, hatimu tergetar untuk melakukan perkara-perkara rohani. Kalau Anda punya kerinduan masih untuk berdoa, itu masih ada minyak dalam hatimu. Kalau engkau masih punya kerinduan untuk baca firman, masih ada kerinduan itu, ada minyak dalam hatimu. Kalau engkau punya kerinduan untuk beribadah, ada minyak dalam hatimu. Tetapi kalau engkau sama sekali tidak lagi punya kerinduan akan perkara-perkara rohani, mari kita cek. Jangan-jangan kita sudah kehabisan minyak. Apalagi kalau yang pertama kali muncul dalam benak pikiran kita adalah hal-hal yang negatif. Begitu Anda dengar perkara-perkara rohani, begitu ada pesan yang disampaikan, langsung pikiran Anda mengcounter, tidak usah fanatik, tidak usah terlalu berlebihan. Mungkin kita sudah kehabisan minyak. Kalau ada pekerjaan Tuhan disampaikan kepada Anda semuanya, lalu kemudian muncul di benak pikiran Anda, duit lagi, dan duit lagi. Mungkin kita sudah kehabisan minyak. Kalau firman Tuhan disampaikan kepada Anda dan Anda merasa ini bukan untuk saya, ini untuk orang lain. Mungkin kita sudah kehabisan minyak. Tapi kalau hari ini hatimu tergetar dan engkau haus dan lapar akan firman, bersyukurlah sebab kita masih punya minyak, kita masih punya pengurapan Tuhan. Dan pengurapan itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Amin Ibu Bapak Saudara. Jadi yang pertama kita harus menerima pengurapan Tuhan. Hal yang kedua, kita akan pelajari sama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Mari buka Alkitab kita 1 Samuel pasal yang ke-17. Jadi kita akan belajar terus dari Daud, ini khotbah berseri, saya tidak tahu selesainya kapan, tapi saya berdoa agar Anda semuanya tetap tekun untuk belajar. Saya sangat yakin kalau Anda belajar, Anda praktekkan dengan sungguh-sungguh, pasti pelajaran ini menjadi berkat bagi kita dan membawa kita hidup berkemenangan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-31. Oke, 1 Samuel 17 ayat yang ke-31. Jadi latar belakang ceritanya adalah Goliat menantang barisan Israel. Termasuk menantang Raja Saul dan tentara-tentaranya. Tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Ceritanya seperti itu. Dan karena tidak ada yang berani menghadapi Goliat, terdengarlah hal itu kepada Daud. Dan Daud memutuskan untuk meladeni tantangan Goliat itu.
Karena Daud merasa bahwa Allah Israel tidak seharusnya dihujat, dipermalukan itu. Lihat baik-baik, sekali lagi. Orang yang punya pengurapan, orang yang punya minyak, begitu dia mendengar sebuah challenge rohani, langsung terbakar hatinya. Saul tawar hati, karena sudah kehabisan minyak ibu bapak. Tapi Daud begitu melihat nama Tuhan dihujat, langsung dia berespon. Responnya apa? Ayat yang ke-31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Inilah perkataan orang yang kehabisan minyak. Inilah perkataan orang yang kehilangan pengurapan Tuhan. Ketika melihat tantangan yang dilihat kesulitannya, dia tidak melihat Allahnya yang besar yang sanggup menolong dia. Bukannya memberikan dukungan kepada Daud, yang dia katakan kepada Daud adalah tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Sebab sejak engkau masih muda, dia sejak dari masa mudanya telah jadi prajurit. Dengan kata lain, Saul ini mau berkata kepada Daud, engkau ini masih terlalu kecil, engkau terlalu muda, engkau tidak punya pengalaman perang, engkau masih muda ini, dia dulu udah jadi prajurit perang. Menjadi orang nomor 1 di Filistin. Bagaimana mungkin engkau bisa mengalahkan? Coba lanjutkan ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang, apa saudara? Singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Saya ulangi, Tuhan, bukan aku. Tapi Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Hal yang kedua yang saya mau ajak kita belajar dari Daud. Kemenangan Daud yang pertama karena pengurapan. Yang kedua, kemenangan Daud karena Daud punya persiapan. Catat baik-baik. Daud menang menghadapi Goliat bukan karena keberuntungan. Banyak orang berpikir, ya beruntung karena Goliat di dahinya tidak tertutup oleh ketopong. Jadi ketika lemparan daripada umban Daud ini tepat mengenai sasaran, lalu kemudian jatuhlah Goliat, dan kemudian Daud mengambil pedangnya dan menghunus lehernya sehingga mati itu Goliat. Orang berkata, kebetulan ini orang yang beruntung saja. Saya garis bawahi, tidak ada kemenangan yang terjadi karena keberuntungan. Kalau Daud adalah orang yang beruntung, bisa saja dia menang atas Goliat. Tetapi cerita selanjutnya akan selesai di situ. Nyatanya tidak. Kemanapun Daud melangkah untuk perang, selalu dia menang. Artinya kemenangan Daud bukan karena keberuntungan, tapi karena sebuah persiapan. Kapan persiapannya? Daud mungkin bahkan tidak pernah menyadarinya.
ketika dia disuruh menggembalakan kambing domba ayahnya yang hanya 2-3 ekor, dia tidak pernah menyangka bahwa satu kali dia akan menggembalakan seluruh Israel. Itu sebuah persiapan yang Tuhan berikan kepada Daud. Daud tidak pernah menyangka ketika dia bertempur dengan singa, ketika dia hajar beruang, dia tidak pernah menyangka bahwa satu kali persiapan yang dia lakukan sebelumnya membuat dia berhasil mengalahkan Goliat. Dengan kata lain saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya, Daud punya persiapan. Itulah yang membuat Daud menang. Kalau Anda dan saya ingin menjadi orang yang berkemenangan dalam bidang apapun, kita harus punya yang namanya persiapan. Amin, Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Apapun Anda harus punya persiapan. Kalau Anda ingin membangun sebuah bisnis yang bagus, yang berhasil, Anda harus punya yang namanya persiapan. Kalau Anda ingin membangun sebuah rumah tangga, Anda ingin membangun sebuah keluarga, Anda harus punya persiapan. Kalau Anda ingin membangun sebuah gereja yang sehat, pelayanan yang sehat, kita harus punya yang namanya persiapan. Persiapan itu penting. Saya kasih beberapa contoh sederhana kenapa persiapan itu penting. Tahukah Anda, dalam kenyataan sehari-hari selalu kita butuh yang namanya persiapan. Tahukah Anda olahraga lompat tinggi misalnya? Oke? Lompat tinggi, orang sebelum melompat bisa tinggi, dia butuh yang namanya apa? Persiapan. Tidak cuma sekedar latihan untuk dia lompat, tapi untuk dia melompat, dia punya persiapan, yaitu apa? Jarak dia lari dulu, betul enggak? Enggak ada kan? Orang lompat tinggi, misalnya tiangnya sekian, langsung dia berdiri, dan kemudian dia siap-siap loncat, gitu, enggak bisa. Dia akan punya waktu, dia akan berlari dulu, dan kemudian dia akan tumpukan kakinya di titik yang tepat, kemudian dia baru bisa melenting dan melompati halangan itu. Lompat jauh, dia akan lari dulu, pada titik tertentu dia akan lompat. Lah, lari ini loh yang saya sebut persiapan. Olahraga basket misalnya, yang suka basket, yang pernah main basket, kalau Anda harus menembak di garis hukuman, jadi ring di depan Anda, lalu kemudian Anda dapat kesempatan untuk melempar bola, memasukkan ke ring itu. Apa yang pemain biasa lakukan? Apa? Ayo yang pemain basket, Pak Indar, pemain gitar ya, saya lupa ya. Maka yang dilakukan apa? Dia akan dribbling bola dulu, betul nggak? Kenapa dia akan pantulkan bola dulu? Kan enggak ada fungsinya kan, seolah-olah yang penting kan masuk. Tapi kenapa hampir semua pemain ketika mendapat kesempatan harus memasukkan bola ini, dia akan dribble dulu. Ini sebetulnya persiapan. Persiapan apa? Supaya dia enggak kehilangan touch, enggak kehilangan sentuhan. Sehingga ketika dia melemparkan itu sudah connect antara yang di tangan, yang di pikiran, dan apa yang dilatih. Jadi dribble ini persiapan juga. Hampir dalam semua hal kita butuh yang namanya persiapan. Kalau Anda suka olahraga, jangan lupa untuk Anda pemanasan. Saya ini termasuk yang rawan cedera Ibu Bapak kalau saya olahraga badminton. Ini ada Pak Andre, teman saya main. Ya, dia tahu kalau saya datang langsung harus main, saya enggak bisa. Jadi saya harus punya cukup banyak waktu, mungkin bisa lebih 5-10 menit untuk saya benar-benar harus pemanasan, warming up. Jadi saya harus gerakkan badan saya, harus ritualnya panjang. Kenapa seperti itu? Untuk sebuah olahraga saya butuh yang namanya persiapan. Kalau langsung yang terjadi apa? Bisa saja cedera, bisa saja pinggang saya kena, lutut saya kena, dan seterusnya. Butuh namanya persiapan. Ibu-ibu yang suka masak, Anda butuh persiapan enggak? Halo? Persiapan butuh kan? Tanya istri saya yang hari-hari ini jago masak, Ibu Bapak. Dia persiapan.
Dan selalu kalau saya tanya, mana yang lebih cepat? Persiapan atau waktu memasaknya? Yang mana ibu-ibu? Persiapannya. Apalagi Anda persiapan masak apa? Orak-arik, orak-arik? Hah? Itu persiapannya dipotong satu-satu pelan-pelan, buncis, wortel, kubis. Betul enggak? Persiapan kan? Masak apapun butuh persiapan dan selalu persiapan lebih lama. Dan kadangkala ironisnya kalau masakan itu enak, kita anak-anaknya sudah ngantri di dapur, begitu digoreng, diangkat langsung, dimakan, tunggu lagi, keluar langsung dimakan. Jadi kadangkala kita merasa kok enggak worth it ya. Persiapannya panjang, makannya saklepan. Ini bahasa tingkat dewa yang mesti Anda harus pahami. Jadi makannya cepet banget, persiapannya panjang. Saya ngomong di mana-mana persiapan itu selalu lebih panjang daripada hari-hanya. Kalau Anda mikirkan mereka atlet olimpiade lebih miris lagi. Saya tanya, pelari jarak pendek atau pelari sprinter, jarak 100 meter, itu berapa detik hitungannya? Dari start kemudian sampai garis finish. Berapa detik ibu bapak? Ayo sebutkan berapa? 1 menit ada? Enggak ada kan? Bahkan setengah menit pun enggak ada. Kalau tidak salah mungkin hitungan 12 detik mungkin. Ampuni saya kalau salah, karena ini juga tidak menentukan surga atau neraka. Jadi mungkin hanya 12 detik aja dari start mulai sampai akhir. Bayangkan hanya untuk 12 detik seorang atlet persiapkan 4 tahun lamanya. Worth it gak? Layak gak? Tapi kalau dia tidak persiapan, dia juga tidak menang. Jadi dengan kata lain ibu bapak saudara semuanya, persiapan itu kadang-kadang membuat kita semuanya punya harga bayar yang mahal, tetapi kita tidak bisa hindari itu kalau kita ingin menang. Sementara orang biasa bangun siang, atlet harus bangun pagi. Sementara kita santai-santai, pola makan, mau makan apapun kita sikat, atlet dia harus dipilihkan makanan. Tidak bisa sesukanya. Kita bisa begadangan, atlet harus tidur awal. Dan dia harus latihan hanya untuk sebuah pertandingan yang 12 detik selesai. Tapi tidak ada pilihan kalau kita ingin menjadi menang. Butuh persiapan. Khotbah seperti ini, saya khotbah durasi waktu tidak lebih daripada 45 menit. Kami selalu usahakan on time. Untuk khotbah 45 menit, berapa lama yang dipersiapkan? Saya sudah persiapan sejak dari hari Senin kemarin. Jadi minggu selesai khotbah yang pertama, Senin saya sudah persiapan. Dan selama Senin, Selasa, Rebo, saya terus merenung-renungkan apa yang harus saya sampaikan. Itu bagian dari persiapan. Lalu kemudian biasanya hari Kamis, Jumat, saya sudah rangkum itu semuanya. Bahan-bahan sudah ada, mulailah saya memasak. Dan hari ini saya menyajikan kepada Anda yang hanya 45 menit, tapi persiapannya bisa berhari-hari. Tapi kalau ingin apa yang saya sampaikan jadi berkat buat Anda, apa yang saya sampaikan sungguh menggugah iman Anda, cara pandang Anda bisa berubah, maka tidak ada pilihan lain, saya harus persiapan. Kalau saya tidak persiapan, ya udah, khotbahnya ya begitu-begitu aja. Jadi pikir baik-baik ya, seringkali orang itu berkata seperti ini, pendeta kalau khotbahnya bagus, itu adalah pendeta yang tidak usah persiapan tapi bagus. Saya kasih tahu rahasianya, karena saya juga seorang pengkhotbah. Anda tidak akan pernah ketemu khotbah yang bagus kalau pengkhotbahnya tidak pernah mempersiapkan dengan bagus. Tidak ada pengkhotbah benar-benar bagus tanpa persiapan. Tidak ada. Kecuali mungkin ada talenta khusus seorang pengkhotbah yang dia mungkin punya karunia kenabian mungkin.
Ada mungkin, kita mungkin tidak bisa membandingkan, menyamaratakan. Ada pengkhotbah mungkin karena kenabiannya kuat, dia mungkin bahkan tidak mau persiapan, karena dia mau nanti ketika khotbah Tuhan kasih suara pesan apa, baru dia sampaikan. Bisa saja itu terjadi, tetapi jangan coba-coba kalau kita tidak punya karunia ke situ. Dan jarang sekali yang punya karunia di situ. Kalaupun ada seringkali malas persiapan, lalu bilangnya dia punya karunia kenabian. Tapi kalau yang benar dia persiapan. Supaya apa? Supaya fresh disajikan kepada jemaat. Maka gembala yang baik itu seperti Mazmur 23. Membawa ke padang rumput yang hijau. Anda bisa menikmati makanan firman Tuhan yang bergizi membuat Anda sehat. Harus dipersiapkan. Maka saya ingin mengatakan value ini, nilai-nilai ini kepada seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan di tempat ini. Saya orang yang sangat bisa menolerir kesalahan. Saya sangat bisa. Mengkhotbah saya saja bisa salah. Betul enggak? Saya baca ayat bisa salah. Khotbah bisa tidak sempurna. Jadi saya bisa menolerir yang namanya ketidaksempurnaan. Demikian juga pelayanan yang lain. Saya tanya para WL di sini, halo Ibu Santi, lalu kemudian siapa lagi? Bu Handoko, Pak Edi, hari ini Pak Edi berhalangan hadir, harusnya Pak Edi. Tapi tiba-tiba badannya meriang, jadi dia pikir tidak bijak kalau hadir bersama-sama dengan kita, makanya kita ganti Ibu Bapak. Ayo para WL semuanya, pernah salah bukan? Kayak kemarin saya dapat share-sharean video, siapa ya yang nge-share kemarin? Saya di tempat umum ngakak Ibu Bapak Saudara semuanya, intronya sedemikian melo, tapi begitu nada dibunyikan langsung beleyot gitu, falesnya ndak karu-karuan. Dan beberapa WL pernah ngalami itu kan? Nadanya A tapi dia improve pakai nada G sendiri, pernah kan seperti itu? Dan bisa terjadi kan? Lupa, siapa pernah lupa? WL pernah kan? Saya bisa menolerir namanya kesalahan. Tapi saya tidak menolerir sebuah kesalahan yang dikarenakan tanpa persiapan. Saya bisa marah kalau terjadi kesalahan bukan karena memang dia melakukan yang terbaik. Saya bisa marah kalau dia lakukan kesalahan karena dia tidak mempersiapkan. Banyak orang merasa dirinya sudah bagus, lalu berkata, wes jalan aja. Ini perkataan sering saya dengar. Para WL di sini, singer pelayan Tuhan di sini, pemain musik di sini, wes lah nanti ngalir saja. Nggak ada Ibu Bapak Saudara. Namanya ngalir saja, nggak ada. Nanti jadinya bukan ngalir saja, muter-muter nggak jelas, nggak karu-karuan. Karena itu lakukanlah persiapan. Amin. Harus punya mindset yang sama ya. Kenapa? Orang yang persiapan menganggap kemenangan itu penting. Saya menganggap khotbah ini penting sekali saya sampaikan kepada Anda. Makanya persiapan saya. Dan kalau Anda menganggap ibadah penting, saya yakin Anda juga punya persiapan. Saya selalu ngomong kepada anak saya, kalau Sabtu malam, hari ini tidur enggak boleh malam. Biasa kalau Jumat malam karena Sabtu libur dia bisa tidur jam 10. Tapi kalau Sabtu enggak bisa semalam itu. Jam 9 harus sudah siap tidur. Kenapa? Karena besok hari Minggu kita semuanya pelayanan. Kalaupun tidak pelayanan, tetap zaman dulu dia belum pelayanan. Selalu kami harus awal. Ternyata jemaat pun kalau ibadah ini mau kita merasakan berkat, butuh persiapan. Siapa kalau Minggu selalu ngantuk, ibadah pagi gini ngantuk, angkat tangan Anda. Toh tidak terekam kamera karena tidak dilihat. Adakah? Ngantuk. Kadang-kala bukan salah yang khotbah loh, bukan saya bela diri ya. Ya yang khotbah nggak menarik, atau ada tamu yang berbicara nggak menarik.
Kita ngantuk karena kita tidak mempersiapkan dengan baik ibadah itu. Kita malam tidurnya terlalu larut, lalu kemudian pagi hari masih ngantuk-ngantuk, dan kemudian kita tertidur di gereja. Ibu bapak, kalau mau ibadah ini jadi berkat buat Anda, ternyata ibadah perlu dipersiapkan juga. Amin. Jadi semuanya butuh yang namanya persiapan. Sekali lagi, kalau kita tidak punya persiapan, berarti kemenangan tidak terlalu penting bagi kita. Kalau Anda ibadah tidak dipersiapkan, berarti ibadah tidak terlalu penting bagi kita. Kalau Anda pelayanan tidak persiapan, itu artinya pelayanan tidak terlalu penting bagi kita. Kalau Anda menganggap pelayanan penting, ibadah penting, kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang nikah tanpa persiapan? Ada enggak? Kenapa Anda nikah 1 tahun sebelumnya Anda booking tempat? Bahkan hanya untuk sebuah memori yang selalu diingat. Tanggal 2, bulan 2, tahun 2002, kelewatan jauh banget lah. 2020, 2/2, 2020. Bookingnya harus 1 tahun sebelumnya. Enggak apa-apa. 3 bulan sebelumnya harus foto pre-wedding. Harus foto. Sayang di zaman kita dulu tidak ada ya. Enggak ada. Zaman sekarang, zamannya pre-wedding. Saya kebetulan kalau pagi tadi sempat sepedaan sama anak saya. Saya sepedaan di mana Jalan Singosaren itu. Itu kan kanan kirinya kan banyak lukisan Namanya apa itu? Ya itulah, saya tidak begitu dengar suara Anda gitu ya. Jadi gambar gitu, lalu kemudian hampir selalu saya lihat itu banyak private dibuat di situ. Mungkin dana terbatas, ya enggak apa-apa. Tapi kan persiapan maksudnya, betul enggak? Semuanya disiapkan. Nanti hari H, sebelum hari H ada geladi bersihnya, betul enggak? Orang tuanya, keluarganya semuanya harus ikut. Nanti masuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Buat dia resepsi itu penting dipersiapkan dengan baik. Apapun alasannya, orang yang tidak punya persiapan, artinya dia tidak cukup menganggap hal itu penting. Betul enggak Ibu Bapak? Masuk akal enggak? Kalau Anda punya persiapan, Anda menganggap hal itu penting. Tanya saja yang hobi tertentu. Tanya Pak Hindra yang hobi goes. Saya yakin besok dia goes, dia sudah persiapan semuanya. Betul enggak? Tanya istri anak-anaknya. Tidur pasti lebih awal. Bajunya harus seragam. Tanya dia. Betul kan? Bajunya yang atas apa, yang bawah apa. Kaos kakinya apa. Betul enggak? Itu persiapan. Karena dia menganggap itu hal penting. Kalau Anda tanya saya juga. Sekalipun kadangkala istri saya berkata, kok sebegitunya? Jadi kalau Jumat malam, karena saya Sabtu pagi biasanya touring. Jumat malam helm sudah saya siapkan, sudah saya lap. Communicator sudah saya cas. Semuanya sudah siap on the track. Kenapa? Buat saya itu menyukakan. Itu penting buat saya persiapkan. Saya tanya, ngomong-ngomong kalau ibadah gini, bajumu Anda persiapkan juga enggak? Ayo, lah sasae. Ada gitu? Saya belajar menghargai hal sedetil apapun. Saya selalu tanya kan di grup, besok kalau ada dress code-nya apa? Jadi kalau saya pakai biru ini, karena saya dapat info, karena singers pakai biru, oke saya ikuti. Itu hal simpel tapi saya mau punya respon, saya mau belajar respect dengan yang namanya ibadah. Saya berharap juga, kalau Anda memberikan persembahan kepada Tuhan, zaman dulu lebih parah lagi.
Lokasi persembahan kepada Tuhan, keluarkan dompetnya, lalu kemudian diuntel-untelah uangnya, lalu kemudian dimasukkan ke kantong. Sekarang masih ada amplop. Tapi berapa banyak Anda karena tanpa persiapan ketika hadir, lalu kemudian Anda saatnya memberikan persembahan, karena tidak dipersiapkan langsung panik. Kenapa panik? Hanya ada 2 warna. Yang satu warna apa? Abu-abu, pecahan 2000. Yang satu warna merah. Mana yang Anda pilih? Panik kan? Pengennya hijau. Tapi hijaunya enggak jelas kemana. Hanya ada merah dan abu-abu. 100.000 atau 2.000. 100.000 terlalu sayang. 2.000 terlalu kesedikitan. Paniklah kita. Daripada bingung, enggak usahlah kita memasukkan. Toh Tuhan memaklumi. Maksud saya persiapkan semuanya. Karena kalau kita persiapan, angkat tangan, persiapan, itu tanda kita benar-benar mau respect kepada Tuhan. Mau respect dalam ibadah. So ini mungkin kelihatannya sederhana. Tapi persiapanmu ini hal yang sangat penting. Kembali kepada firman Tuhan. Hampir semua tokoh di dalam Alkitab selalu punya yang namanya masa persiapan. Semuanya punya masa persiapan. Tidak pernah Tuhan mengangkat, mempromosikan hambanya tokoh Alkitab langsung tiba-tiba. Tidak pernah. Abraham dia harus tunggu 25 tahun. Lalu kemudian beralih kepada Yusuf. Yusuf dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Dan dia dipersiapkan selama 13 tahun. Dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di rumah Potifar. Lalu kemudian dipenjara di sana. Dan kemudian barulah promosi itu datang. 13 tahun. Musa harus sabar berapa lama sebelum dia dipromosikan Tuhan? 40 tahun. Bayangkan persiapannya sangat panjang. 40 tahun. Daud begitu dia diurapi, catat baik-baik, Daud tidak langsung jadi raja. Kenapa? Daud masih harus punya masa persiapan. Sekalipun dia sudah punya masa persiapan, yaitu ketika dia menghajar singa, ketika dia menghajar beruang, itu masa persiapan Daud. Tetapi rasanya Tuhan merasa belum cukup. Makanya setelah diurapi jadi raja, tidak langsung jadi raja, tapi dia harus kembali mengembalakan kambing domba ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Lalu kemudian karirnya mulai sedikit naik, tapi kemudian dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Dia punya persiapannya sendiri. Ibu bapak, semua tokoh dalam Alkitab punya persiapan. Paulus itu punya persiapan loh. Tokoh dalam perjanjian baru, di antara para rasul, soal intelektual, tidak ada yang secerdas Rasul Paulus. Dia adalah murid Gamaliel, guru kenamaan di era itu. Paulus ini adalah orang yang cerdas secara intelektual. Tetapi sebelum melayani secara sepenuh waktu untuk memberitakan Injil, Alkitab memberikan keterangan. Beberapa tahun lamanya dia harus belajar dan belajar menjadi murid Kristus. Yesus sendiri, guru kita, dia kasih contoh kepada kita. Pelayanannya hanya 3 tahun, tapi yang dipersiapkan 30 tahun. Hanya untuk 3 tahun, persiapannya 30 tahun. Yesus tidak serta-merta, ibu bapak. Dia punya yang namanya persiapan. Masalahnya gini, kita inginnya menang, tapi kalau bisa tidak ada persiapan. Padahal kita ngerti prinsip ini. Siapa paling banyak mengeluarkan keringat di masa latihan, dia akan paling sedikit mengeluarkan darah di masa peperangan. Tetapi siapa yang paling sedikit berkeringat di masa latihan, dialah yang akan berdarah-darah di masa peperangan.
Hari ini Indonesia tidak berperang, tentaranya ada di camp-camp, tapi bukan berarti mereka nganggur. Mereka setiap hari harus tetap latihan. Perangnya kapan? Tidak ada yang tahu, tapi mereka harus latihan. Kenapa? Mereka tahu prinsip ini. Siapa yang mengeluarkan keringat paling sedikit di masa latihan, dia akan paling berdarah-darah di masa peperangan yang sebenarnya. Demikian pula halnya dengan hidup kita semuanya, ibu, bapak, saudara semuanya. Kita tidak bisa berharap kemenangan kalau kita tidak punya persiapan. Persiapan apa yang Tuhan pakai? Mazmur 144 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan akhiri di poin ini. Mazmur 144 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sudahkah ketemu? 144 ayat yang pertama. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Daud berkata, aku menundukkan bangsa-bangsa. Kenapa dia bisa? Ayat yang pertama, terpujilah Tuhan yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud berkata, Tuhan itu melatih aku, mempersiapkan aku untuk sebuah kemenangan besar. Dengan cara apa? Dengan melatihnya berperang setiap hari. Ibu bapak, masalah yang Anda hadapi hari ini, itu adalah persiapan untuk kita meraih kemenangan di waktu yang akan datang. Amin. Dan banyak orang berkata, Tuhan jangan ada masalah. Kita minta kepada Tuhan jangan ada pergumulan. Kita minta kepada Tuhan semuanya baik-baik saja. Percayalah, kalau kita tidak pernah punya masalah dan tantangan, kemungkinan besar sekali kita menghadapi musuh yang sebenarnya, kita akan kalah dan berhenti di tengah jalan. Baca baik-baik Keluaran pasal yang ke-14. Tuhan berkata seperti ini, seharusnya jalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu hanya ditempuh dalam waktu tidak lebih daripada 2 minggu. Tetapi kenapa bisa 40 tahun? Karena Tuhan berkata seperti ini, mereka tidak biasa berperang. Jangan-jangan ketemu dengan orang Kanaan yang tinggi besar, raksasa semuanya. Karena tidak pernah berperang, mereka hidup sebagai budak. Habislah mereka, kecewalah mereka. Maka Alkitab berkata Tuhan sengaja membawa mereka jalan berputar. Tuhan membawa mereka mengalami persiapan, mengalami perang-perang sebelum mengalami peperangan yang sebenarnya. Dihadapkan tantangan-tantangan sebelum menghadapi tantangan yang sebenarnya. Jadi kalau setiap hari Anda masih diperhadapkan dengan masalah tantangan dalam hidupmu, itu artinya adalah Tuhan sedang melatihmu untuk berperang dan kau akan mengalami kemenangan di peperangan yang sebenarnya. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. PR kita hari ini adalah yang penting punya respon yang benar saat kita berada di masa persiapan. Saya tahu masa persiapan tidaklah menyenangkan. Masa persiapan seringkali adalah hal terberat dalam hidup kita. Saya masih ingat kemarin di share group, kita ini bagi pengalaman hidup. Kalau teringat pengalaman hidup di masa persiapan dulu, kami kadangkala geli sekalipun pada waktu menjalani rasanya nangis. Siapa pernah mengalami seperti itu? Hari ini kalau engkau menoleh ke belakang, masalah yang terberat yang pernah engkau alami, hari ini kalau engkau ingat mungkin Anda geli. Tetapi dulu waktu kita menjalani nangis rasanya. Pernahkah seperti itu? Saya menceritakan pengalaman saya pada waktu dipersiapkan Tuhan. Masa-masa yang cukup berat, tapi bagaimana kita harus bertahan. Ada juga yang saya kemarin ketika dengar itu geli saudara. Tapi dia cerita, dulu waktu saya menjalani saya nangis Pak gitu.
Jadi ada yang begitu kekurangannya mereka, apa yang mereka punya dijual untuk hidup, dan kemudian tibalah pilihan yang terakhir, satu-satunya yang masih ada itu jas pengantin, katanya demikian. Saya tidak usah lihat ya, nanti tidak ketahuan siapa saudara. Dan jas pengantin ini dijual, itu pun tidak laku saudara. Jadi Anda bisa bayangkan gitu ya, begitu berat hidup mereka pada waktu itu. Tapi hari ini mereka baik-baik saja. Bahkan hari ini, tahun ini, 2 minggu yang lalu, mereka bersaksi, tahun ini adalah tahun berkat buat mereka. Tidak pernah membayangkan mereka punya rumah akhirnya. Justru di situasi seperti ini, mereka diberkati dengan rumah. Saya ingin berkata kepada Anda, kalau Anda mengalami masalah, tantangan dalam hidup, itu adalah masa persiapan untuk sesuatu kemenangan besar di depan kita. Punyalah respon yang benar. Makanya saya kemarin di closing mengingatkan kepada mereka yang hadir. Mungkin hari ini, karena banyak yang sedang punya pergumulan, punya masalah. Hari ini kita menceritakan dengan inginnya kayaknya menangis. Tapi nanti mungkin 5 tahun yang akan datang, kita ingat kembali share group kemarin, dan kita akan tertawa geli. Artinya apa? Mungkin ketika engkau menjalani masa padang gurun, itu sesuatu yang berat buat Anda. Tetapi kalau engkau punya respon yang benar, dan mau bertahan di masa-masa sulit itu, kemenangan akan menjadi bagian buat kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Engkau yang hari ini mengalami masa-masa terberat dalam bisnis pekerjaanmu, punya respon yang benar. Jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Tapi izinkan ini menjadi bagian persiapan untuk sebuah keberhasilan dalam hidup Anda. Semua yang sedang diproses Tuhan hari ini, punyailah respon yang benar. Karena ini semuanya hanyalah masa persiapan. Memiliki respon yang benar di masa persiapan, kita akan menjadi orang yang berkemenangan di masanya nanti. Amin, Ibu, Bapak. Saya berdoa Anda pulang dengan semangat yang baru. Setiap kali menghadapi tantangan, katakan dalam jiwamu, katakan dalam hatimu, ini persiapan, ini persiapan. Punya respon yang benar di masa persiapan. Satu kali aku akan mengalami kemenangan yang sebenarnya. Kita berada di dalam jalan kemenangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.